kembali sahabat Mutiara Borussia Nipar. Saya Ihsan. Saya Muhammad Abdul Rauf. Saya Safi. Saya Arya. Saya Tasya Ulia. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai seorang owner kerajinan dari limbah kain, yaitu yang bernama Gitu. Galeri Oma Cinta. Cinta. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Enjoy. Yeah. Halo, nama saya Muhammad Abdul Rauf. Saya kali ini bersama dengan Ibu Triindah, Ibu Triindah yaitu owner dari Galeri Oma Cinta. Galeri Oma Cinta. Saya mau nanya dikit-dikit nih Bu tentang Galeri Oma Cinta ini. Apa sih yang dibuat atau diwirausahakan dalam Galeri Oma Cinta ini? Ya, jadi kan memang di Galeri Oma Cinta ini awalnya kita dari hobi ya. Jadi sampai dengan sekarang bisnisnya ini sebenarnya hobi yang dibayar. Yang dibayar. Jadi ibu dulu itu senang buat kerajinan tangan. Yang akhirnya sampai sekarang lebih dikembangkan ke produk ramah lingkungan, kemudian produk-produk khas Lampung. Karena kan tinggal di Lampung ya. Jadi memang kewajiban kita sebagai UMKM, sebagai pengusaha Lampung, bagaimana memperkenalkan produk-produk khas Lampung, pertapisan. Jadi kalau pertapisan ini kan banyak sekali produk turunannya ya. Iya. Jadi memang kita upayakan bahwa tapis itu tidak hanya identik sebagai kain yang dipergunakan saat ada kegiatan prosesi adat Lampung, tapi memang masyarakat Lampung pun bisa memakainya dalam bentuk produk aksesoris dan turunannya. Kemudian kami juga di Galeri Oma Cinta ini support produk ramah lingkungan. Salah satunya ekoprint dan pemanfaatan bahan-bahan limbah yang memang dari hasil kreasi di Galeri Oma Cinta. Jadi pemanfaatan kain-kain perca itu nggak kita buang, tapi kita manfaatkan kembali menjadi produk-produk yang lebih punya nilai ekonomis. Kalau dari bahan-bahan kerajinan ini kebanyakan dari kain perca atau memang ada bahan-bahan lain yang seperti tadi dibilang ekoprint ya? Iya. Tapi maksudnya ekoprint itu apa? Boleh jelaskan? Jadi ekoprint ini sebenarnya nama teknik mewarnai dan melukis di kain dengan bahan-bahan alami. Nah, bahan-bahan alami ini termasuk bahannya, ini taplak mejanya ini ekoprint ini. Jadi dia dari serat alami kainnya. Jadi seperti katun, kemudian linen, poal, dan yang lebih bagus itu penyerapannya dari kain sutra. Nah, bahan-bahan pemotifannya itu dari tumbuh-tumbuhan sekitarnya, dari daun cabe, daun kangkung, kemudian ada namanya daun lanang itu yang warna kuning. Jadi bermacam-macam ya? Iya, ada daunan yang memang ada di sekitar kita. Sumber daya alam kita ini kan banyak sekali ya, termasuk pohon-pohon jati. Itu pewarnaan paling alami yang paling bagus itu daun-daun jati. Nah, jadi memang semua bahan-bahannya selain ada yang memang bahan komersil ya, kain-kain pertapisan itu semuanya juga bisa memanfaatkan sisa limbah yang memang ada banyak tersedia di konveksi-konveksi, jadi kain-kain perca itu. Tapi kita lebih banyak memanfaatkan hasil limbah yang memang dihasilkan dari Galeri Oma Cinta. Jadi kalau buat pertapisan di Oma Cinta ini kan kain-kain ini pasti dimutilasi. Iya. Jadi kita sisa-sisa limbah walaupun hanya ukuran 2x3 cm pun itu bisa manfaatkan. Jadi untuk souvenir seperti ini kan nggak butuh banyak tuh. Ini hanya ukuran berapa kita tempel jadi aksesoris. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau dari ownernya sendiri ya Bu ya, dari wirausaha ini sudah berdiri sejak berapa lama Bu? Ini kalau berdasarkan izinnya ya, dulu 2016 mulai keluar izin usahanya, surat keterangan usahanya dari kelurahan. Sebelumnya sih sudah berjalan dari tahun 2012 karena memang dari dulu itu
sebenarnya dari sekolah saya senang buat kerajinan-kerajinan begini. Oke. Tapi mulai 2016 itu karena memang ternyata kok hasil karyanya itu banyak yang suka, terus orang banyak yang pesan, kenapa nggak dikomersilkan sekalian, dibisniskan sekalian gitu kan. Jadi alhamdulillah dari senang ngerajut, ternyata bunga-bunga ini banyak yang pesan. Jadi kita sekarang lebih patenkan baik nama labelnya kan, semua legalitasnya, hakinya, hak kekayaan intelektualnya kita urus semua. Jadi sekarang benar-benar bisnis yang memang prospeknya alhamdulillah bagus ya, ada profitnya lah, makanya terus ditekuni sampai sekarang. Oke. Saya lihat dari website, dari research juga tadi, katanya produk-produknya ini sudah ada yang diekspor ya? Iya, diekspor ini dalam artian kalau skala besar enggak ya, karena Keluar pulau ya? Kalau keluar negeri. Oh, iya. Kalau di tingkat nasional kan memang hampir seluruh provinsi penjualan kita sudah ada. Tapi sering dibawa oleh-oleh ke Australia, ke Jerman, kemudian juga ada di Korea. Jadi teman-teman yang biasa pulang ke Indonesia bawa oleh-oleh souvenir khas Lampung itu ke mancanegara. Oke. Jadi dari skala kecil dulu ya kita ya, baru mudah-mudahan nanti Lampung bisa ekspor skala besar kan untuk produk-produk kerapnya. Oke, kalau saya lihat kebanyakan dari kain ya, produk-produk ibu ini. Terus ada juga membuat motif-motif bunga dari kain-kain katun seperti ini. Terus kalau yang tas ini terbuat dari bahan apa, Bu? Ini pandan ya, anyaman Anyaman pandan. pandan. Dan makanya kesulitan kita di Lampung ini bahan baku untuk yang seperti ini kan sebenarnya di Lampung ada, tapi masih minim sekali yang membuat dan harga jualnya masih mahal. Makanya banyak pengrajin termasuk kami di Galeri Oma Cinta, bahan baku itu masih banyak dari Jawa. Karena memang harganya lumayan jauh ya. Jadi untuk mengantisipasi harga HPP-nya, kita kan lebih cari bahan baku yang lebih murah ya, sehingga harga jualnya bisa terjangkau. Ini banyak dari Tasikmalaya kalau ini. Dari Kalimantan kalau tas-tas yang seperti ini anyamannya. Sudah ada produsernya atau? Ada. Oh, ada produsernya. Kita memang produsennya di sana di Tasik itu kita kerjasama. Oke. Kita kalau ini sekian ritme waktu seminggu sekali pengiriman kan untuk bahan bakunya. Iya. Terus model-modelnya kan nggak hanya begini aja. Jadi tergantung permintaan kita mau buat ukurannya, modelnya itu tinggal request aja ke pengrajinnya. Kita tinggal menghias nih. Jadi hiasan ini kan kita kreasikan sesuai dengan permintaan di Lampung. Saya dan kawan-kawan saya punya beberapa pertanyaan, nanti boleh dijawab ya. Baik, di sini saya Arya akan bergantian mewawancara dengan Ibu Tri Indah. Sebelumnya pertanyaan dari saya, kan Ibu sudah membuka ini dari 2016 ya Bu, udah selama hampir kurang lebih 9 tahun ya. Berarti udah banyak kan Bu pengalaman Ibu. Nah, menurut Ibu apa sih Bu tantangan terberat Ibu dalam membangun kerajinan seperti ini? Oke, terima kasih. Jadi kalau dilihat dari perjalanan usahanya ya yang sudah hampir 10 tahun ini, karena kita basic kerajinan tangan bisnis kita ini, jadi bukan seperti produk pabrikan. Jadi memang dari skala prosesnya pun butuh ketelitian, butuh itu ketekunan. Dan kesulitannya itu sebenarnya di pemasaran, karena di Lampung terutama pembuatan produk-produk handmade itu kan harganya lumayan tinggi ya, lumayan mahal, karena memang dari bahan-bahan pengerjaannya pun sangat sulit gitu dan membutuhkan proses yang panjang. Sehingga masyarakat di Lampung ini masih belum teredukasi tentang produk-produk handmade. Mereka itu kadang melihat seperti bahan baku dari produknya itu dari recycle gitu, bahan daur ulang. Ini kan dari kain bekas gitu berpikirnya. Kenapa kok mahal banget? Mereka tidak berpikir dari ide kreatifnya tersebut, tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, sehingga pinginnya harga-harga itu murah aja.
Nah, itu sebenarnya tantangan kami selama sekian tahun sampai mau 10 tahun ini, coba terus mengedukasi masyarakat terutama Lampung ini, gimana mereka mengetahui bahwa produk handicraft ini sebenarnya yang dijual itu ide kreatifnya dan prosesnya, bukan bahan bakunya. Sehingga kami memang punya inovasi-inovasi yang melihat pangsa pasar di sini seperti apa kebutuhan mereka, itu yang kita buat. Jadi kalau ditanya tentang apa hambatan dan kendala-kendalanya banyak sekali ya, terutama untuk penyediaan bahan baku juga, karena memang mayoritas di Lampung ini minim sekali untuk bahan-bahan yang memang menunjang produk semakin biar bisa bagus gitu ya, karena pernak-pernik ini rata-rata dari Jawa semua. Kalaupun ada di Lampung harganya lumayan mahal. Jadi kita upayakan dari mencari yang terbaik, harga terbaik biar harga jualnya bisa terjangkau di sini. Tadi kan Ibu bilang banyak nih kan, seperti bisa kalian lihat banyak barang-barang sini. Menurut Ibu, barang-barang yang ada di video ini yang paling banyak diminati apa Bu? Kira-kira kalau saya boleh tahu. Kalau untuk produk handmade ini aksesoris yang banyak diminati. Ini berarti ya Bu. Kandungan kunci. Kemudian itu ada aksesoris kayak bros-bros ya kalau ibu-ibu. Itu ibu-ibu itu remaja, ibu-ibu itu pangsa pasar ya. Mereka itu kayak beli cemilan aja kalau aksesoris itu. Pengennya kan ganti terus. Dan mereka nggak mau sama. Sehingga memang ada satu tagline kami itu tampil beda dengan bersama Galeri Omah Cinta, karena kami membuat produk itu dengan konsep yang berbeda tiap launchingnya. Jadi kalau di pasaran sudah ada, kita cari model lain, lempar lagi. Kalau sudah ada kalau itu kan sering banyak persaingan antar pengusaha itu ditiru ya, cloning ditiru, ada produk bagus laris pasti ditiru. Nah itu saat sudah booming kita ganti model lagi begitu terus menerus, jadi selalu update ya, terbaru model-modelnya. Jadi untuk sekarang Ibu pemasarannya apa cuma di sekitar sini, apa Ibu diikut pameran apa aja Bu kalau boleh tahu? Untuk kita yang lebih banyak pemasaran itu justru dari luar. Kalau dari lokal ini ya ini memang se-Lampung ya. Kita banyak juga, tapi kalau untuk pembesaran banyak itu justru dari luar. Kadang pengunjung masa liburan itu banyak ini pemesanan untuk aksesoris dan kawan-kawannya. Kalau hari-hari biasa ya penjualan flat aja, kecuali ada event-event kayak Agustusan kemarin kan. Agustus itu termasuk bulan panen kalau buat Galeri Omah Cinta. Jadi awal tahun. Jadi kalau ada momen-momen itu loh, kayak kemerdekaan, hari Kartini, akhir tahun, Lebaran, itu pasti penjualannya meningkat karena permintaan untuk oleh-oleh itu, souvenir untuk oleh-oleh itu tinggi. Mungkin segitu saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isan, dengan di sini Bu Tri Indah ya. Nah, kan tadi kata Ibu Galeri Omah Cinta ini sudah berdiri selama 16 tahun. Kira-kira nih Bu? Hampir 2016. 2016. Iya, hampir 10 tahun. Ini Bu, saya mau nanya dong. Setelah ini apakah mungkin ada yang lanjutin dari usaha Ibu ke anak atau kemungkinan yang lain gitu, keluarga Ibu yang lain? Untuk penerus ya. Ya, penerus. Sekarang sih lagi mengkader ya, biar nanti pada saat saya sudah memang tidak bisa mengelola bisnis ini, ada yang melanjutkan. Cuman karena anak saya juga masih kecil kan, jadi selama ini saya itu banyak sekali mengadakan workshop craft ya, untuk edukasi ini produk-produk kerajinan ini, dengan harapan ada nanti yang memang bisa dipercaya untuk melanjutkan bisnis selain dari pihak keluarga. Karena memang kalau untuk bisnis kerajinan ini nggak semua orang bisa. Yes, iya, karena di Lampung ini sendiri sudah banyak contoh ya. Bahkan pengrajin besar tidak punya penerusnya karena anak-anaknya itu nggak mau meneruskan bisnisnya karena butuh skill yang memang nggak seperti bisnis lain ya, ketelatenannya itu, ketelitiannya itu, dan memang mereka harus benar-benar punya
di bidang kerajinan itu rasa memilikinya, rasa senangnya itu memang harus benar-benar tinggi. Kalau enggak ya nggak bisa berjalan. Siapa? Ide-ide kreatifnya itu loh yang sulit. Bu, saya mau nanya tentang prestasi dong. Mulai dari mungkin omset boleh Bu saya tanyain. Boleh. Nah, omset di Galeri Oma Cinta ini pernah nembus sampai berapa juta sih Bu? Kalau untuk rata-rata per bulan itu Ya. nggak begitu besar ya, Ya. dia kisaran 13 sampai 15. Tapi kalau untuk pada saat ramai itu untuk event-event tertentu itu bisa sampai 30, 40 itu masuk. Kayak bulan Agustus kemarin kita tutup pembukuan itu sampai 30 lebih ininya. Karena kan tapis, kalau pertapisan ini agak tinggi ya harganya. Iya benar. Karena susah Omset juga kita ya, Bu. besar, profitnya juga ya alhamdulillah Ya. lah. Kita kan profit 30-50% dari omset itu ya. Oke, Ibu buat apa tadi? Tapis ini alat jahitnya punya sendiri atau minjem gimana? Kalau untuk peralatan produksi, alhamdulillah kita sudah punya semua, mesin jahit ini. Kalau buat tapis ini kan kita juga sudah punya pengrajin. Jadi memang teman-teman pengrajin itu Ibu sama membuat teman-temannya. sulam tapisnya itu sesuai desain dari kita. Kadang permintaan kan banyak ya, ya. karena motifnya juga tapis ini beragam. Jadi kadang saya buatkan motif-motif baru biar tidak monoton seperti di pasaran. Ya, benar, Bu. Jadi pengrajin tinggal ngerjakan saja. Jadi ada alat tekang namanya kan kalau untuk buat ini pertapisan ini. Selebihnya kalau alat produksi untuk handmade ini kan nggak banyak, mesin jahit itu yang paling vital. Lainnya jarum tangan. Jarum. Karena memang handmade, pakai tangan pengerjaannya semua. Kalau kayak gini handmade juga Bu, Pak? Handmade ini ada alatnya hakpen namanya kan untuk merajut itu. Dia pakai tangan. Jadi kalau merajut ini harus telaten menghitung. Jadi kalau salah menghitung, Ada dia perhitungannya ya? ini bentuknya Ya, pun bisa ya. berubah. Nah terus yang paling krusial juga kalau untuk merajut ini kan kerajinan anti pikun kalau kita bilang. Anti pikun, Karena anti kan lupa. hitung terus. Ya, ya, Jadi untuk daya ingat ya, daya ingat. Berarti pembuatan kerajinan-kerajinan ini mengasah otak juga ya Bu ya, biar kitanya nggak gampang lupa gitu. Iya, memang hampir semua kerajinan itu kan membutuhkan ide-ide kreatif kita ya. Iya. Jadi terus mikir apa nih yang kerennya, bagusnya, di match sama warna apa, aksesoris apa. Jadi harus benar-benar kita paham aksesorisnya nanti untuk kalangan mana, yang muda atau yang tua. Itu beda pemilihan kainnya ya, terus motif-motifnya. Kalau anak-anak muda itu kan lebih cenderung ke warna-warna yang shop Ya, ya, selera- warna-warna seleranya. pastel. Beda dengan kalangan yang ininya orang-orang sudah tua. Mereka kalau Lampung Milenial. ini identik yang ngejreng-ngejreng. Ngejreng. Merah kan, Merah, hijau gitu, kuning, pokoknya warna-warna yang cerah kalau itu. Kalau anak muda nggak mau. Dan anak-anak muda juga kalau untuk pertapisan itu dia kurang untuk yang tapisnya pakai benang emas, silver. Karena tapis Ya, kan benar, Bu. identik warna emas ya sama silver. Nah, kalau anak-anak muda itu lebih yang cenderung ke warna-warni dan shop. Makanya kan sekarang tapis itu bukan hanya pakai benang emas, tapi lebih sudah dikreasikan pakai benang sulam, benang itu rajut. Ini kan benang-benang sulam nih. Benang wol yang lebih karakternya warna-warni. Jadi anak-anak muda itu lebih ceria, lebih enjoy, makanya ke kampus pun nggak malu kan, Ya, nggak benar. kaku gitu, nggak formal banget. Kalau pakai yang emas tuh, aduh, kadang sungkan mereka. Kok kayak resmi banget gitu kan. Kalau kayak ini dia dibawa main ke ini juga ya tetap ini asik, bagus gitu, cocok. Oke Bu, mungkin segini aja pertanyaan dari saya. Baik teman-teman, jadi setelah beberapa teman saya sudah menanyakan kepada Ibu Tri Indah, brand dari owner dari Galeri Oma Cinta, jadi mungkin di sini saya akan menanyakan hal-hal yang sedikit karena sudah banyak teman-teman saya sudah menanyakan hal-hal yang sangat mungkin penting bagi anak muda yang ingin memulai usahanya. Jadi Bu, begini, kira-kira motivasi apa sih Bu yang Ibu ingin sampaikan kepada anak-anak muda yang ingin membuat usaha kerajinan seperti Ibu ini, Bu? Oh ya,
Ini pesannya sebenarnya ini simpel aja, bahwa untuk memulai usaha itu sebenarnya tidak perlu modal yang besar, tapi butuh niat untuk memulainya, karena itu yang paling penting. Karena untuk usaha kerajinan ini kalau dibilang modalnya besar enggak juga, karena diawali dengan bahan-bahan yang memang ada dulu di rumah dan di sekitar kita, sehingga kita benar-benar mengasah kreativitas kita gimana bahan apa adanya bisa jadi produk yang luar biasa. Memang dari awal seperti itu saya, jadi nggak melulu harus ada tapis yang bagus, yang mewah. Justru gimana caranya dengan bahan-bahan yang ada, yang seadanya itu, kita bisa menciptakan barang-barang, produk-produk yang keren yang memang digandrungi dengan masyarakat luas. Jadi buat semua anak-anak muda yang ingin memulai usaha, niatkan dulu tekadnya bahwa saya harus punya usaha yang dimulai dari ide kreatif kita. Jadi nggak mikirin, karena selalu itu saya ketemu banyak orang nggak ada modal, selalu bilang gitu, mau mulai usaha itu selalu bilang nggak ada modal. Nah itu yang mematikan langkah kita untuk memulai usaha. Jadi saya berikan, saya sering kalau di workshop itu memberikan motivasi mereka. Saya nggak perlu modal besar, bahkan dari selembar kain perca pun itu sudah bisa saya rubah. Dari misalnya nilai kain perca itu satu karungnya itu hanya 50.000, itu bisa saya ubah jadi nilai 1 juta. Dengan dihasilkan buat dompet, buat bando, aksesoris lain dari kain perca itu. Jadi dari selembar kain tapis yang harganya, tapis ini kan nggak mahal ya kalau untuk bahannya ini ya, 50 sampai 80 ribu. Tapi dari bahan yang hanya nilainya segitu, kita bisa merubahnya jadi produk yang nilai jualnya hampir 500 ribu. Nah itu, jadi niat dulu, baru kita ini kan, insya Allah kalau sudah niatnya ada, modal apapun, walaupun nilainya nggak ada modal cash ya, dari barang-barang apa yang dikumpulin, insya Allah jalan. Jadi niatkan dulu, mau berusaha, insya Allah jalan usaha bisnisnya. Nah baik, jadi di zaman sekarang kan gini Bu, banyaknya persaingan, ketatnya persaingan. Kira-kira inovasi apa sih Bu yang Ibu pengen buat ke depannya? Ya, ke depan itu saya itu pingin, ini mimpi besar ya yang memang belum terwujud. Semua pengusaha pasti punya mimpi, punya outlet yang besar yang memang bisa terjangkau untuk semua kalangan ya. Dan mimpi itu juga ada di Galeri Oma Cinta, tapi kita mengikuti aja, menjalani prosesnya. Karena memang untuk handicraft ini ke depannya saya ingin membuat ikon Lampung itu dari kreasi-kreasi craft buatan tangan, baik itu aksesoris, souvenir, semua itu kerajinan tangan, bukan lagi produk-produk pabrikan yang memang mudah didapat bahkan dari luar gitu. Jadi sebenarnya Lampung akan punya produk-produk keren dari hasil tangan para pengrajin Lampung itu sendiri. Ikonnya itu harus kita naikkan dan mulai menanamkan rasa cinta terhadap produk-produk khas Lampung sebagai upaya pelestariannya juga ya. Jadi memang kita harus bangga dan rasa memiliki dari semua produk-produk hasil kerajinan tangan Lampung. Oke, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari sekian banyaknya Ibu membuat kerajinan ini, kira-kira Bu, mana ya yang menurut Ibu paling sulit lah gitu? Kalau dilihat kesulitan, semua sulit ya. Iya. Karena seperti ekoprint itu saya dulu mengawalnya 2018 di Lampung itu baru masuk itu. Jadi awal-awal kita ini, karena memang butuh ketelatenan. Bahan bakunya itu sebenarnya kan semua sekitar alam itu ada. Tapi yang paling sulit untuk kita jaga itu gimana caranya kita tidak merusak alam. Nah itu kesulitannya. Kita bisa menjual hasil karya dari produk alam dan juga kita harus bisa menjaga keseimbangan alam. Nah kemudian untuk bahan-bahan yang tapis ini juga sulit. Kalau pengrajinnya nggak bisa mengkreasikan, karena sekarang pengrajin itu banyak yang ini ya,
Sulit sekali mencari pengrajin yang memang telaten. Kalau di kota udah bisa hitungan jari. Makanya pengrajin kita itu banyak di daerah Pasawaran, di Negeri Katon. Mereka masih mau menyisihkan waktunya untuk menyulam tapis. Kalau di desa-desa itu namanya nyucuk. Jadi ibu-ibu itu kalau di sela-sela waktu senggangnya, mereka di depan rumah itu jejer-jejer nyucuk buat tapis nyulam. Nah, jadi kesulitannya itulah mencari sumber daya manusia yang telaten untuk ini semua, termasuk juga merajut. Nggak semua pengrajin kita, pegawai kita yang kerja bisa merajut. Jadi butuh orang-orang yang memang punya skill di kerajinan tangan, ketelatenannya itu. Oke, sekian dari saya, pertanyaan yang benar-benar singkat, jadi akan dilanjutkan sama teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Saya Tasya Aulia, saya yang akan melanjutkan pertanyaan dari kawan-kawan saya yang lain. Ibu, saya pengen nanya, untuk produksi, bagaimana bahan limbah-limbah yang Ibu sering jumpai di sini menjadi produk yang sudah jadi seperti ini? Oh iya, kalau untuk bahan-bahan limbah di Galeri Oma Cinta, memang kita olah lagi untuk menjadi produk jadi yang lebih bisa memiliki nilai jual ya. Yeah. Ini salah satu contohnya kan kita buat dompet nih. Ini sisa-sisa hasil jahitan dari kain-kain percanya. Walaupun ukurannya kecil, ini kita buat desainnya, itu kita satukan semuanya. Jadi buat ini ya, motif random ya. Yeah. Tapi tetap mencerminkan produk yang kualitasnya baik. Artinya bisa dipakai di halayak umum. Nah, jadi pengolahannya itu memang semua sisa-sisa bahan baku yang tersisa, baik itu kain-kain perca katun, kain tapis, bahkan sampai benang-benangnya pun itu memang kita kumpulkan, kita olah lagi jadi berbagai aksesoris ataupun produk yang memang bisa punya nilai jualnya. Seperti bando-bando ini juga kan kita dari ini perca ya, ini dari perca tuh. Jadi kalau walaupun punya ukurannya cuma 5 kali 15 cm itu besar, itu jangan dibuang. Semua bisa dijadikan produk yang keren, yang memang bisa dijual kembali. Jadi memang kita bertanggung jawab pada sampah kita, karena memang tekstil ini, kain ini, pengolahan di tanah itu bisa memakan waktu ratusan tahun. Makanya kita punya kewajiban bagaimana caranya semua limbah yang kita hasilkan itu bisa kita kelola kembali menjadi produk yang lebih berguna, bermanfaat daripada dibuang jadi sampah. Jadi kita olah lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Galeri Oma Cinta ini memiliki keunggulan dalam desain, kualitas, atau harga dibandingkan dengan produk serupa di pasaran? Iya, jadi Galeri Oma Cinta produk-produknya ini termasuk produk-produk premium ya. Dan kalau dengan brand-brand lain nilai jual kita memang lebih tinggi. Tapi memang kita pastikan secara desain, kualitas bahan-bahan itu merupakan pilihan semua. Bahkan kita setiap produk yang kita launching itu kita upayakan itu tidak banyak produksinya. Misalnya satu model itu hanya 5-10 pieces. Sehingga limited edition. Orang-orang yang pakai produk-produk dari Galeri Oma Cinta itu nggak pasaran. Itu yang menjadi ciri khas kami. Makanya setiap kami membuat produk baru itu selalu banyak pelanggan-pelanggan tuh sudah langsung keep gitu kan. Jangan sampai ketinggalan. Kalau udah yang lain cloning itu beda, walaupun serupa tapi tak sama. Dari bahan-bahannya, dari ini desain ininya, tetap kalau yang paham craft itu akan beda. Dari cara jahitannya itu memang benar-benar kami jaga kualitasnya untuk konsumen-konsumen, terutama konsumen loyalnya, sehingga mereka nggak lari ke lain tempat. Jadi ciri khas dari Oma Cinta memiliki bahan yang sangat
ya. Premium. Kita pilih, memang benar-benar kita pilih. Dari sekedar sama-sama dompet clutch gitu ya, sama-sama nyaman, tapi kita pilih itu yang kualitas terbaik. Iya. Karena memang beda, secara kasat mata itu akan beda setelah hasil jadinya itu. Termasuk bahan pertapisan, sama-sama tapis ya, sama-sama tapis, tapi hasil sulamannya itu tiap ini beda. Iya. Kita kalau pengrajin kita ada yang nggak bagus secara jahitannya acak-acakan, itu kita kembalikan lagi, dibenerin, kita ajarkan untuk kita edukasi, jangan seperti ini karena nanti akan merusak hasil karya ini olahannya. Makanya kita cek kan sebelum ini, jadi kita ada quality controlnya sebelum produk-produk dilempar ke pasaran. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah melalui saluran distribusi konvensional seperti toko fisik atau melalui platform online? Iya, Omak Cinta ini sudah banyak di medsos ya. Sebenarnya sudah ada juga di Shopee, kemudian Tokopedia. Tapi karena ini kerap, produk kami ini tidak mudah untuk bersaing di marketplace karena memang harganya kan bukan barang-barang grosiran ya. Ini kerap ini bukan produksi pabrikan yang harganya kalau di marketplace tuh tahu sendiri kan. Wow, bersaing harga glosor gitu kan. Kalau kerap kami ini harganya harga ini tinggi dan sulit untuk bersaing dengan harga-harga grosiran pabrikan. Jadi lebih banyak kita justru di Instagram. Kemudian kalau untuk di offline-nya itu kan selain kita memang ada di galeri rumah ini, kemudian kita juga ada produk kita di sentra tapis kemiling. Kemudian kalau jalan-jalan di MBK, Mall Bumi Kedaton itu ada di Uniqlo. Jadi kalau mau bayar kasir itu kan ada space memang untuk UMKM di situ ada. Jadi nanti tinggal barcode di situ ada ininya, langsung terkonek ke Instagram kami. Jadi hanya di Lampung ini yang kemarin kepilih lolos di Uniqlo itu ya salah satunya Galeri Omak Cinta. Jadi makanya kita mudah langsung penjualan itu ke nasional. Karena Uniqlo tiap event kalau lebaran itu kan ramai pengunjung dari mana-mana. Mereka melihat barcode langsung terkonek ke Instagram. Pesen-pesen dari mana? Uniqlo, kita lihat ini. Oh iya. Jadi memang membantu sekali yang medsos itu. Sangat tapi membantu. Bener-bener the power of medsos ya. Sama dengan kalian kan, taunya dari medsos kan di sini, langsung terkoneksi nih. Nah itu kita penjualannya selain offline, yang memang kalau offline kan terbatas hanya untuk sekitar aja. Tapi kalau udah medsos itu menyebar luas. Kadang bahkan tahu-tahu ada rombongan dari Bandung, dari Jakarta, dari Jogja gitu ke sini. Hanya untuk ya ini, lihat di ininya karena kita mau beli oleh-oleh gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apakah rencana keuangan tersebut realistis dan layak dari segi investasi dan berlanjutan usaha? Ya, kalau dilihat dari modal ini cukup menjanjikan ya. Jadi sangat realistis sekali. Artinya dalam perjalanan bisnis ini memang menguntungkan. Makanya kita terus jalani, kita terus kembangkan untuk bisa menghasilkan omset yang lebih besar sehingga kebermanfaatnya ke depan lebih banyak untuk orang banyak ya. Terutama untuk para pengrajin dan pekerjanya ini. Kita kan ada juga penjahitnya selain yang nyulam gitu, dan mereka kalau untuk sepi pesanan kan nggak ada job. Jadi kalau semakin besar permintaan dari pasar, kebermanfaat dari Galeri Omak Cinta ini semakin besar, omsetnya pun besar, jadi bisa menopang kehidupan untuk ke depan. Oke.